Assalamualaikum. Sekarang di trade pertama Sekelebat akan membahas tentang hantu di toko buku. Awas, aya nu lebat. Sebelum memulainya, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, Parno itu bukan nama sebenarnya ya. Datang lebih awal. Sesudah menyimpan barang-barang pribadi di loker karyawan, segera ia mengambil peralatan tempurnya seperti biasa, alat pel dan pewangi lantai. Sebagai karyawan bagian cleaning service, tentu saja ia terbiasa dengan jam kerja yang lebih awal dari karyawan yang lain. Karena tugasnya memang menyiapkan suasana toko yang bersih sebelum konsumen berdatangan untuk berbelanja. Suasana toko buku yang berlantai 4 itu masih sangat lenggang ketika Parno mulai bekerja. Beberapa karyawan bagian cleaning service yang masuk satu shift dengannya belum ada yang terlihat datang. Pas Satpam yang bertugas jaga pun masih mengantuk-ngantuk di posnya ketika Parno datang. Hari ini memang masih terlalu pagi, pikirnya. Dengan bersemangat, ia tak hiraukan suasana sepi itu. Dan terus saja ia mengepel di sela-sela rak buku yang berjajar. Namun, tiba-tiba pandangannya terhenti di salah satu sudut ruangan, tepat lurus di ujung selarak buku yang ia sedang bersihkan. Di situ tampak tumpukan abu yang berserat. Tidak rata seperti baru saja ditumpahkan dengan sengaja. Abu tersebut berwarna kelabu pekat dan ada beberapa bagian berwarna coklat kemerahan. Ia mulai berpikir, siapa juga yang sengaja membuang abu-abu itu di dalam toko lantai 4 pula? Jika abu rokok, mengapa bisa sebanyak itu? Karena penasaran, ia mencoba memegang abu tersebut. Terkejut bukan kepala, ia merasakan tangannya hangat ketika menyentuhnya. Ya, abu tersebut masih dalam keadaan hangat, seolah belum terlalu lama terbakarnya. Dan tiba-tiba ia menangkap bau anyir amis yang pelan-pelan meniup ke arah belakang. Parno segera memalingkan badannya. Aneh, tidak ada siapapun di situ. Yang tampak hanya rak-rak buku yang berjajar rapi memanjang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu bau bangkai hewan yang terselip di antara rak-rak buku yang sekian banyaknya. Atau bau tersebut berasal dari udara yang masuk dari lubang plafon, penyalur udara dari dalam ruangan tersebut. Mungkin saja. Ia segera bangkit dan meneruskan pekerjaannya, membersihkan abu di sudut ruangan tersebut dan segera merampungkan bagian-bagian ruangan yang lain. Peristiwa yang baru saja dialami tersebut kemudian ia sengaja menyimpan dalam hati. Parno hanya tidak ingin menimbulkan suasana yang tidak nyaman di tempat kerjanya. Selama beberapa minggu ia menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya di sebuah malam, ketika Parno mendapatkan shift kerja malam, waktu itu ia tergesa-gesa pulang dan lupa meninggalkan handphonenya di loker karyawan. Ketika sudah sampai di rumah kontrakannya, ia baru teringat, padahal jarak antara kontrakan dengan toko buku itu lumayan jauh. Namun, mengingat pentingnya handphone tersebut untuk berhubungan dengan pacarnya, ia segera bermaksud kembali lagi untuk mengambilnya. Waktu itu sudah menjelang pukul 23.00. Ketika ia sampai di toko buku, ia segera meminta izin kepada security untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Karena sudah saling percaya,
Parno langsung diberikan kunci dan segera masuk ke dalam ruangan ganti karyawan sendirian. Suasana sudah sangat sepi karena semua karyawan shift malam memang sudah pulang dari 1 jam yang lalu. Dan baru saja ia hendak membuka loker, kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi. Bau anyir dan amis yang pernah ia cium beberapa waktu lalu kembali datang menyeruak. Dan ketika ia melihat ke arah lantai, ia kembali melihat abu-abu berserakan. Namun kali ini membentuk telapak-telapak langkah berjalan. Meskipun tidak terlalu jelas itu telapak kaki manusia atau hewan, Parno kembali penasaran untuk memegang abu tersebut. Benar saja, seperti kejadian yang lalu, abu tersebut masih juga hangat. Karena penasaran, Parno memberanikan diri untuk mencari dari mana asal abu tersebut. Dan ternyata mengarah ke ruangan toilet yang berada di ujung ruang. Sayup-sayup Parno mendengar air yang jatuh ke lantai kamar mandi, seperti sengaja dipancurkan. Terdengar pula suara rintihan yang juga sayup. Suara perempuan yang merintih seperti menahan sakit. Seketika itu bulu kuduk Parno meremang. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh yang tiba-tiba datang menyerang. Namun dengan keras hati ia memberanikan diri untuk melunaskan rasa penasarannya. Ia mulai berjalan mendekati ke arah toilet itu. Semakin dekat, semakin kuat pula bau anyir menyerapnya. Mencoba menaklukkan kekuatan dirinya, suara rintihan tersebut juga semakin nyata ia dengar. Rintihan kesakitan yang tak tertahan. Parno sampai tempat di depan pintu toilet tersebut. Perlahan ia arahkan tangannya pada gagang pintu dan perlahan ia putar untuk membuka. Dan ada di depan matanya sosok dengan tubuh penuh dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah bersimbahan berlelehan pada baju putih panjang yang sudah karut-marut tak berbentuk. Sosok itu jongkok di depan bak mandi, menelungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya yang penuh darah. Rambut yang panjang tak karuan itu basah oleh air. Sepertinya ia sengaja dikucurkan lewat sebuah kaleng berlubang dari pinggir bak, sehingga di lantai kamar mandi itu tampak genangan tipis darah yang mengeluarkan bau amis tak tertahankan. Dan sedikit kemudian, karena merasa terusik oleh kedatangan seseorang, sosok tersebut memalingkan wajahnya. Tampak di hadapan Parno kini sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Mukanya hancur tak karuan seperti habis terbakar. Wajahnya itu seakan meleleh karena dicabik-cabik dengan benda kasar, sehingga bagian-bagiannya seperti mata, hidung, dan mulut itu tidak seperti porsinya lagi. Sangat mengerikan. Bola mata kemerahan yang seolah akan terlepas dari kelopaknya itu memandang lurus ke arah Parno berdiri, seolah-olah ingin menyerap tubuh Parno bulat-bulat. Parno yang sendari tadi terpaku ketakutan itu tiba-tiba tersadar, entah kekuatan dari mana. Tiba-tiba pula ia hempaskan pintu tersebut dan segera berlari keluar dari ruangan ganti itu sambil berteriak-teriak tak karuan. Sesampainya di ruangan, 2 orang security yang bertugas jaga malam saat itu keheranan melihat Parno keluar dari dalam dengan keadaan yang kacau. Mereka segera menolong Parno dan menanyainya ada apa di dalam. Teriakan Parno juga sempat mengundang beberapa orang kampung yang sedang nongkrong
untuk datang mendekat. Setelah ketakutan, Parno sedikit mereda. Ia mulai menceritakan keadaan yang ia alami. Dan segera saja mereka beramai-ramai memeriksa keadaan di dalam toilet ruang ganti itu. Namun aneh, ketika mereka sesampainya di toilet tersebut, tidak ada sesosok makhluk seperti yang diceritakan Parno tadi. Keadaan di loker pun normal-normal saja. Tidak ada abu berserakan dan bau amis yang tercium oleh Parno. Mereka semua bubar dan Parno pulang diantarkan salah satu security. Tinggal seorang security berada di posnya. Dan orang-orang kampung pun juga kembali nongkrong di tempatnya tadi. Namun, dari salah satu orang kampung tersebut kemudian mulai membuka sebuah cerita misteri tentang gedung toko buku tersebut, bahwa beberapa orang yang lewat tengah malam di situ konon pernah mendengar sayup-sayup suara orang merintih kesakitan, juga bau anyir dan amis, bangkai meskipun hanya sayup-sayup. Orang-orang menduga suara tersebut berasal dari arwah-arwah orang yang meninggal saat kejadian kebakaran di toko buku tersebut pada saat kerusuhan Mei 1998. Arwah-arwah tersebut meskipun tidak pernah mengganggu penduduk sekitar, namun kadang-kadang menimbulkan rasa takut juga ketika hendak keluar malam hari. Tidak semua yang mereka berada di situ pernah mendengar cerita tersebut. Namun, karena baru saja terjadi satu kejadian aneh yang dialami oleh Parno, maka mereka menjadi memiliki pikiran mistis terhadap gedung yang ada di dekat mereka itu. Sementara itu, di pos security, Pak Tukijo yang sendirian menunggu temannya yang sedang mengantar Parno tak ambil pusing dengan kejadian barusan. Ia sih asik saja menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi malam itu. Seperti biasa, jika mereka sedikit mengantuk, ia segera membuat kopi. Sehingga ia pun menuju ke ruangan belakang pos untuk membuat kopi. Namun alangkah terkejutnya ia melihat di lantai ruangan itu tampak abu-abu berserakan, seperti baru saja yang ditaburkan dengan sengaja. Bau anyir tiba-tiba menyeruak ke dalam ruangan itu. Dengan penasaran, Pak Tukijo berjongkok untuk memegang abu yang berserakan di lantai tersebut. Dan apa yang ia rasakan? Abu itu masih hangat. Oke, itu teman tentang tragedi sesudah 1998 ya ceritanya ini. Maaf bila ada salah-salah kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.